Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap, sama-sama katakan, amin, amin. Shalom. Ya baik Bapak Ibu, sekarang kita belajar firman Tuhan, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ini yang sering sekali banyak orang tidak menyadari ada Roh Kudus yang berbicara di hatinya. Betapa penting kita mendengar Roh Kudus ada di hati kita. Betapa penting kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Betapa penting kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah rumah, tempat tinggal Roh Kudus. Saudara yang saya kasihi, hari ini saya akan terangkan tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roma 15 ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-21. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, ya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Sama-sama. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilikrum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama-nama Kristus telah terkenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Saudara, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma adalah jemaat yang takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, hidup yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Rasul Paulus menuliskan surat ini karena dia belum sempat ke Roma. Bahkan dia berjanji satu waktu dia akan ke Spanyol. Dia berharap bisa bertemu di Roma dengan jemaat-jemaat yang dirintis di sana. Jemaat-jemaat yang bertumbuh dengan baik. Dinasehati dia, diingatkan dia supaya tetap teguh dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini juga kepada kita. Bagaimana peranan Roh Kudus kepada jemaat di Roma. Bagaimana peranan Roh Kudus kepada kita orang percaya. Tentu kita nggak lagi bicara jemaat Roma yang dulu, tapi sekarang berbicara peranan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Yang pertama, peranan Roh Kudus adalah dikatakan menyatakan kesucian. Roma 15 ayat yang ke-16 dikatakan dengan jelas, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi dia melayani di Roma orang-orang yang bukan Yahudi. Banyak orang bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi yang dimenangkan lewat pemberitaan Injil. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi. Target Rasul Paulus salah satu adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Saudara yang saya kasihi, saya bacakan Ibrani 10 ayat yang ke-14. Ibrani 10 ayat 14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, saya ajarkan kepada kita bahwa kita nggak bisa disucikan oleh perbuatan baik.
Kita nggak bisa dikuduskan oleh usaha kita. Ada banyak orang mungkin sebelum beribadah berjuang dengan cara melakukan penyucian dengan cara yang mereka percayai. Tetapi dalam kekristenan, kita nggak bisa menyucikan diri kita dengan usaha kita. Kita nggak bisa menguduskan diri kita dengan cara-cara kita. Bahkan saudara memberikan persembahan ke gereja ini 1 miliar, engkau tidak bisa suci. Jangan coba-coba berpikir, oh aku buat dosa melakukan perjudian, kalau menang aku kasih persepuluhannya ke Tuhan. Atau aku kasih sumbangan banyak ke gereja supaya disucikan dosaku. Tidak bisa. Dosa manusia hanya disucikan oleh darah Kristus. Sehingga tidak ada lagi korban yang lain. Sesudah ada korban, Yesus adalah domba Paskah di kayu salib yang sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Jikalau engkau percaya, jikalau engkau menerima di hatimu ada darah Yesus, engkau disucikan sekali untuk selama-lamanya. Saudara, engkau tidak bisa dikuduskan dengan usahamu, dengan perbuatanmu. Bahkan engkau tidak bisa dikuduskan, oh aku rajinlah ke gereja supaya aku dikuduskan. Oh aku rajinlah memberi supaya aku dikuduskan. Tidak bisa. Saudara, kekudusan itu hanya dapat ketika engkau percaya pada salib Tuhan Yesus. Saya berdoa bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah menerima darah Yesus di hatimu. Kalau engkau sudah menerima darah Yesus di hatimu, maka engkau dikuduskan. Engkau disucikan oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Artinya apa? Tidak ada lagi kematian Yesus yang kedua kali. Jadi menerima Tuhan Yesus nggak bisa 2 kali. Sekali yang menerima Yesus. Ketika engkau percaya Tuhan Yesus, maka engkau disucikan. Percaya dia mati di kayu salib, percaya dia bangkit pada hari ketiga, dan engkau percaya darahnya telah tercurah bagimu. Sehingga ketika engkau percaya darah Yesus, engkau dikuduskan, engkau disucikan. Kekristenan mengalami ada 3 yang namanya tingkatan pengudusan atau 3 golongan. Yang pertama namanya justification, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Sanctification, kita disucikan, dikuduskan oleh kehidupan kita, oleh kuasa Roh Kudus sehari demi sehari. Yang ketiga adalah glorification, kita mengalami satu pengudusan, penyucian, kemuliaan ketika kita sampai ke rumah Bapa di sorga. Saudara yang saya kasihi, saya mengajak setiap saudara sadari bahwa engkau telah dikuduskan. Katakan, saya telah dikuduskan oleh darah Yesus. Bilang sebelahnya, jaga kekudusan. Nah saudara, setelah engkau menyadari dirimu dikuduskan, apakah engkau akan bermain-main dengan dosa? Tidak, no way. Dalam kitab 1 Korintus 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, saya terangkan sebagai saudara betapa penting usaha kita menjaga kekudusan. Sehingga kita tidak hanya berkata, oh saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus, saya bebas buat dosa. Itu pengertian yang salah. Saudara, setelah engkau menerima darah Yesus, justru engkau semakin hidup di dalam pengudusan. Justru engkau tidak mau hidup di dalam dosa. Justru engkau menjauhi yang namanya perbuatan jahat. Kudus dalam bahasa aslinya kados. Kados, kudus, suci, dipisahkan bagi Allah. Engkau ditarik dari dunia ini, hidup hanya untuk Allah. Hidupmu hanya untuk Tuhan. Sehingga sadari, kalau engkau mau berkata engkau mau hidup kudus, kau tanya dulu, apakah engkau mau hidup hanya bagi Allah? Ayo coba dulu saudara rimang-rimangi. Pikirkan dulu yang saya tanya ini. Kutanya bagi saudara, setelah engkau berkata aku hidup kudus, aku rindu mau hidup kudus. Kudus dalam bahasa aslinya kados, yang artinya hidupnya meninggalkan dunia, mati terhadap keinginan daging, mati terhadap keinginan mata, mati terhadap keangkuhan hidup, dan engkau berkata aku mau hidup hanya bagi Allah. Berapa banyak yang mau meninggalkan keinginan daging, meninggalkan keinginan mata, meninggalkan keangkuhan hidup, dan dia hanya mau hidup bagi Allah? Angkat tangan yang mau hidup hanya bagi Allah.
Yang tidak angkat tangan maju ke depan. Saudara, saudara jangan berkata, oh aku mau hidup kudus. Kudus itu artinya engkau dipisahkan dari dunia ini. Dunia ini lihatlah penuh dengan kejatuhan dalam percabulan, penuh dengan perzinahan, keangkuhan hidup, penuh dengan cinta uang. Cinta akan uang akar segala kejahatan. Harta, tahta, wanita. Itulah kejatuhan banyak orang. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saudara, kalau saudara menyadari itu yang diinginkan Tuhan kalau engkau hidup kudus. Jangan engkau berkata, oh aku terima darah Yesus, hidupku kudus, tapi masih hidup dalam pornografi. Engkau masih melihat pornografi. Masih ada lagi chat-chat yang berunsur-unsur perselingkuhan. Masih ada lagi password yang rahasia-rahasia dengan pasanganmu. Itu namanya saudara mempermainkan Tuhan. Saudara, kalau engkau ikut Tuhanlah totalitas. Ingat ya, Tuhan Yesus itu maha cemburu. Sehingga wajar ketika pasangan diselingkuhi cemburu. Puji Tuhan, saudara menatap aku agak tajam, terima kasih. Jadi gini, Tuhan Yesus itu Allah yang maha cemburu. Dia aja Allah yang maha cemburu. Apa artinya dia cemburu? Artinya dia tidak mau didua. Ada lagu dulu masa-masa dulu yang saya ingat, cintaku terbagi dua. Masa-masa yang hidup tahun 80-an ada di sini. 50% untuk dia, 50% untuk dia, cintaku terbagi dua. Ya itu lagu yang kuingat. Wih, sakit sekali. Yesus gak mau cintamu dibagi dua. Ingat, itu adalah perzinahan rohani. Perzinahan itu dua jenis, perzinahan rohani, perzinahan tubuh. Perzinahan rohani adalah engkau setengah hidupmu kau percayakan ke Tuhan, setengah lagi kepada dunia. Cintamu gak utuh ke Tuhan, cintamu gak sepenuhnya ke Tuhan, sebagian lagi engkau masih sayang ke dunia ini. Itu perzinahan rohani. Saya berharap setiap saudara mengaminkan. Mungkin kau bilang, Tuhan aku gak kuat, aku masih menikmati yang namanya keinginan daging, aku masih menikmati yang namanya perzinahan, aku masih menikmati yang namanya pornografi, aku masih menikmati yang namanya tatapan mata melihat orang dan menginginkan. Itu adalah berzina. Matius 5 ayat 28. Makanya engkau laki-laki jaga matamu. Bilang sebelahnya, jaga matamu. Jangan lama-lama lihat orang, bilang. Saudara, karena Matius 5 ayat 28 dikatakan kalau engkau melihat wanita serta menginginkan, itu sudah berzina. Maka saudara, saya mengajak sama saudara mungkin berkata, aku tidak kuat, aku tidak mampu. Itulah ada Roh Kudus dicurahkan di hatimu supaya engkau mampu. Supaya engkau kuat. Aku pun tak kuat, aku pun tak mampu. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang kuat. Semua kita ini bisa jatuh. Sehingga dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus di hati kita, di dalam diri kita, dia tinggal. Dan 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, Roh Allah yang ada dalammu lebih besar dari dunia ini. Sehingga engkau bisa mengalahkan arus perzinahan. Engkau bisa mengalahkan arus cinta uang. Engkau bisa mengalahkan arus kedagingan. Saudara, saya bacakan 1 Korintus 6. Sama-sama kita buka ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-20. Supaya sama-sama kita semangat. Saya lebih heran lagi loh. Ada orang rajin ibadah tapi rajin perzinahan. Ini yang disebut adalah menduakan cintanya ke Tuhan. Atau dia punya ilah lain, dia punya berhala lain. Jangan sampai engkau hidup seperti peristiwa Fat Cat yang lagi viral itu. Bagaimana seorang anak muda
yang sangat berapi-api mencintai kekasihnya sampai dia makan sekali sehari, sampai dia mengorbankan tubuhnya, dirinya, supaya kekasihnya itu bisa hidup enak. Dan kekasihnya itu ternyata PHP, pemberi harapan palsu. Dan di ujung ceritanya, dia menyewa kamar kecil yang sederhana, tidak ada toiletnya. Dan makan sekali sehari, makan mie. Sampai dia membatalkan makanan yang enak favoritnya, McDonald. Sehingga dia akhirnya bunuh diri. Dia lompat dari satu titik yang tinggi di Cina. Hanya karena si ceweknya tidak mau menerima cintanya, tapi mau menerima uangnya. Jangan bucin anak-anakku. Jangan jadi budak cinta. Jangan sampai engkau mengorbankan dirimu kepada seseorang yang memang cintanya belum tentu samamu. Kalau engkau sudah suami istri, wajarlah engkau mengorbankan cinta, mengorbankan hidupmu. Tapi ini belum tentu. Karena ada seorang wanita masih pacaran, sudah mengorbankan semuanya, makanan tiap hari, ulang tahun, ulang tahun kasih kado, ulang tahun kasih kado, pasca ulang tahun kasih kado. Serangan pacar terus berapi-api. Malam mau tidur kasih GoFood. Terus asal jumpa ada coklat di tas, masuk coklat. Berapi-api semualah pokoknya. Uang kuliahmu habislah untuk dia. Sehingga apa yang diberikan mamamu habis untuk dia. Berkorban berapi-api. Akhirnya cowok yang kau kejar, si monang itu, tidak pernah kau menangkan. Karena dia tidak mencintaimu. Sementara si monang itu memilih yang lain. Dan engkau bisa seperti peristiwa Petket ini juga. Dan engkau bisa jadi gak makan 3 hari. Gara-gara engkau sudah begitu habis-habisan. Tapi cintamu tidak diterima. Ingat anak gadis, engkau lebih baik dicintai daripada mencintai. Sakit mencintai itu. Tapi Pak, mukanya nggak jelas, gampang dijelaskan. Banyak gergaji, banyak amplas, kasih ke Korea Selatan, selesai itu. Nggak ada yang terlalu sulit, rahang itu bisa dibaguskan. Saya hanya katakan, jangan budak cinta. Kalau dia dari Tuhan, kau nggak perlu lakukan terlalu berlebih-lebihan, secukupnya. Tapi kalau udah menikah, engkau harus rela mati untuk dia. Ingatlah, carilah seorang laki-laki yang memenuhi Efesus 5. Seorang suami mengasihi istrinya, rela mati untuk istrinya. Jadi syarat suami untukmu, tanya sama abang itu, abang cinta sama aku? Iya. Apakah abang rela mati untuk aku? Kalau dia mikir-mikir, putus, selesai. Kok kayak gitu deh? Itu kata pendeta Suheri Gultom. Loh, kenapa kata pendeta Suheri Gultom? Efesus 5. Seorang suami mengasihi istrinya, rela mati kepada istrinya seperti Kristus rela mati kepada jemaat. Ya, oke? Nanti malam kau tanyalah sama si Lamhot, sama si Richard, kau tanya semua itu, sama si David, tanya semua itu, tanya sama dia. Kalau dia bilang gini, putus, selesai. Karena udah itu udah ngarang dia, udah ngarang itu, nggak spontan. Tapi kalau kau lihat misalnya si Batagor, mukanya tak jelas, Bang Tagor, kau cinta sama aku, apakah kau rela seandainya sampai memberikan nyawa kepadaku? Maka dia jawab, yes, of course, lulus. Langsung bilang sama dia, cetak undangan, bilang sama dia. Kalau seseorang sudah rela mati untukmu, dia tidak akan pernah komplain karena mengantarmu capek lah, karena kemalaman lah. Enggak, dia akan all out untukmu karena dia sudah berkata, nyawaku pun kuberikan untukmu. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 20. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia,
Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan sama-sama, kumuliakan Allah dengan tubuhku. 1, 2 ya. Kumuliakan Allah dengan tubuhku. Yang laki-laki pegang matanya. Kumuliakan Allah dengan mataku. 1, 2 ya. Kumuliakan Allah dengan mataku. Kayaknya belum semua laki-laki ini. Pegang matamu, jangan mata orang lain dipegang. Sama-sama katakan laki-laki, kumuliakan Allah dengan mataku. 1, 2 ya. Kumuliakan Allah dengan mataku. Katakan, bertobatlah mataku. Amin. Ya, supaya jangan sering-sering lihat istri orang lain. Istrimu aja lah kau lihat. Tapi masalahnya Pak, istri orang lain nice looking. Istriku itu Pak, aduh, ilfil, langsung galau melihatnya. Makanya istri-istri, tetaplah kau rawat tubuh ya, supaya nice looking. Jangan karena engkau sudah menikah, engkau tidak lagi ke salon, engkau tidak lagi menjaga badanmu, sehingga engkau habir-habir. Jangan. Do you know what is habir-habir? Semua bertaburan di mana-mana, sepertinya gak ada lagi lah pesona membuat suamimu itu merasa lebih nice looking for you. Engkau perlu menjaga tubuhmu. Karena tubuhmu juga bait Allah. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Ayo anak gadis, muliakan Allah dengan kupingmu. Katakan, kumuliakan Allah dengan kupingku. 1, 2 ya. Kumuliakan Allah dengan kupingku. Bilang sebelahnya, jangan suka dengar gosip. Bilang sebelahnya, jangan suka dirayu laki-laki setan itu. Bilang. Ya, kalau ada seorang laki-laki yang merayu-rayumu berlebih-lebihan, jangan terlalu kau percaya. Laki-laki yang benar itu merayumu itu secukupnya. Tapi kalau udah rayuannya itu dia melebih-lebihkan, uloknya itu ulok. Kalau sudah berlebih-lebihan, aduh cantik kali kau dek. Dari sisi depan cantik, sisi samping cantik, belakang cantik, sisi atas cantik. Kayak mana dia lihat dari atas? Kan dia gak terbang. Tapi yang namanya sudah ulok, entah apa aja lah diucapi dia. Tapi kalau cowok yang mencintaimu, secukupnya aja dia memujimu. Ya, saudara, saya mau katakan, sadari tubuhmu adalah bait Allah. Tadi Alkitab katakan, jauhilah percabulan. Tubuhmu adalah bait Allah. Lihat, orang yang terikat dengan perempuan cabul, dia terikat satu. Atau orang yang terikat dengan laki-laki cabul, dia terikat daging satu. Itu artinya dosa percabulan ada di dalam dirimu. Beda dengan dosa lain. Maka kalau engkau sudah berzina dengan seorang yang lain, engkau terikat. Kau payah lepas. Kau payah lepas. Kau butuh pertolongan Roh Kudus. Kau butuh dilepaskan. Karena spirit, ingat perzinahan itu spirit. Apa arti spirit? Roh yang bergentayangan mencari engkau. Makanya kalau engkau berteman dengan perempuan cabul, engkau perempuan baik. Tiap hari kau dengar dia bicara percabulan, tiap hari kau dengar dia bicara perzinahan, ia masuk dalam dirimu. Dan engkau mengikuti jejak dia. Spirit itu, hati-hati. Makanya saudara, Alkitab bilang, engkau memilih yang mana? Kalau engkau memilih mengikatkan diri dengan Roh Kudus yang ada dalam dirimu, maka engkau satu ikatan dengan Roh Kudus. Tapi kalau engkau memilih dengan ikatan percabulan, maka engkau satu, sama kuatnya. Sekarang up to you. Saudara harus memilih. Saya memilih mengikatkan diri dengan Roh Kudus. Karena kalau aku tidak diikat Roh Kudus, saya pun bisa pergi kepada perzinahan.
Saya pun bisa pergi kepada dunia yang namanya kedagingan, keinginan mata dan kedagingan. Saya ajak hari ini. Lihatlah apa yang terjadi zaman sekarang. Dunia percabulan itu sudah ada di handphone. Semua di sini ada. Cari perempuan udah gampang di sini. Saudara punya ini, saudara sudah punya akses. Tapi saya berdoa, karena roh Allah yang ada padamu terikat dengan rohmu. Sehingga ketika ada masuk mungkin flyer atau mungkin satu foto yang seksi, engkau akan diingatkan oleh Roh Kudus untuk ada kata jauhi. Kuasai dirimu. Roh Kudus itu berbisik sering di hatiku ketika aku masuk kepada satu pencobaan. Jangan pikir pendeta kayak kami pun gak dicobain. Pendeta kayak kami pun bukan hanya dicobain, yang jatuh pun sudah ada. Raja Daud aja jatuh. Saudara, saya mengajak sama saudara, hati-hati. Maka yang kedua adalah dikatakan, poin yang kedua mau terangkan, sekaligus saya lanjutkan, memberi kuasa dan mencurahkan kasih. Sehingga kalau saudara dalam Kisah 1 ayat 8 dan 9 dikatakan adalah, barang siapa yang menerima Roh Kudus, menerima kuasa. Kuasa itu artinya dunamos. Dunamos artinya kalau saudara lihat seperti saudara lihat pastor, biasanya kan di kampung kami itu ada yang namanya dia naik sepeda. Sepeda amang boru. Do you know amang boru? Nah, yang ada batangnya, yang gak ada batangnya sepeda namboru. Nah saudara, sepeda amang boru ini terus saya lihat malam pun pastor ini kok jalannya bagus. Rupanya ada dinamo di bannya. Itu mengeluarkan energi. Itulah yang dimasukkan dengan Roh Kudus memberi kuasa. Ketika engkau menerima Roh Kudus, ada kuasa, ada energi, ada power, ada kekuatan untuk mengalahkan arus dunia ini. Kalau tanpa Roh Kudus engkau tidak bisa. Kalau hanya engkau berkata, oh aku menjaganya dengan kekuatanku, pasti gagal. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, engkau sanggup mengalahkan keinginan daging. Hanya ada satu yang membuat kita bisa mengalahkan arus dunia ini. Lihat begitu kencangnya arus kejatuhan orang di perzinahan. Sangat kencang, sangat. Dan saya harus katakan itu number one kejatuhan manusia. Termasuk pendeta, termasuk aktivis gereja. Tidak ada yang kuat. Yusuf itu menang karena lari. Makanya kalau engkau mau menang, buat batas tegas. Maka ketika ada perempuan minta konseling ke saya, berkali-kali minta berdua di hotel dan di restoran, say no. Saya tidak mau, karena aku pun bisa jatuh di situ. Berkali-kali saya dicoba. Pak Pendeta, masalah rumah tanggaku, masalah hidupku, ayo dulu konseling. Di mana? Di hotel, di sini, di mana? Di restoran ini. Siapa aja? Kita ajalah berdua karena ini pribadi. Gak bisa. Gak bisa. Kalau engkau mau menang, batas tegas. Boundaries. Batas jelas. Jadi kalau ada perempuan mulai menggoda-godamu, mulai dekat-dekat, langsung ambil garis. Garis, gak bisa kau lewat sini. Kau masih ingat gak waktu SD? Aku masih ingat loh waktu SD itu kami bodohnya bukan main, cobalah. Jadi kalau udah marah-marahan, apa kau? Apa kau? Oh, kau mau menantang aku? Oke ya, kita buat garis. Siapa yang berani masuk, habis. Garis itu berkuasa loh. Bilang sebelahnya, pernah gak kau pakai gitu? Tanya dulu. Kalau pernah, pasti dia orang kampung itu saudara. Di kota gak ada itu. Garis. Jadi begitu juga lah engkau kepada perempuan kuntilanak yang mengganggumu. Aku masih teringat masa kecilku buat garis. Batas ya, batas. Kalau dia terus menggodamu, mengganggumu, blokir. Ingat, istri-istri. Suamimu tahu kapan engkau berselingkuh. Istrimu tahu kapan suami berselingkuh. Karena apa? Karena Alkitab bilang 2 jadi 1. Betul? Jadi ketika pasangannya berselingkuh, perasaan istrinya tahu. Saya sudah tes dengan banyak keluargaku yang di YouTube. Saya tanya kepada mereka,
Dari mana kau tahu suamimu selingkuh? Aku punya feeling. Menghakimi itu Bu, saya bilang. Kak, jangan dong cepat hanya feeling aja, kan bahaya. Tapi betul, setelah feeling, berapa bukti kemudian, betul suaminya mengaku dia punya perselingkuhan. Enggak satu, enggak dua, enggak tiga. Hampir setiap wanita yang punya feeling. Ingat, ketika engkau pacaran, lihat. Ketika engkau punya cowok, foto dengan seorang cewek. Kau di situ melihat-lihat. Kau bisa merasakan cewek yang tulus foto berdua dengan cewek yang memang ingin ngambil cowokmu. Kau tahu bahasa tubuhnya ini? Mulai. Iya. Karena kau tahu. Kau tahu ayam betina ini, tahu kau. Dan kau tahu juga cowokmu itu udah mulai suka. Udah mulai kayak ayam jantan. Itu dia. Udah mulai. Kau punya feeling kuat itu. Ayam jantan ini ya Tuhan. Kayak siap menjantannya aja kau ini. Ya. Langsung. Kalau cowokmu memang gak ada perasaan, dia akan gerak tubuhnya itu akan kelihatan. Ingat, hatimu mempengaruhi gerak tubuhmu semua. Sehingga sebenarnya kalau orang bisa membaca gerak tubuhmu, orang tahu hatimu. Ya, makanya hati-hati kalau engkau foto dengan orang yang tidak pasanganmu. Saudara, kenapa? Karena punya perasaan. Ketika seorang suami pergi jauh-jauh, kemudian dia sepertinya menutupi ceritanya. Perasaan istrinya satu, karena dua menjadi satu, dia pasti tahu dengan perasaannya. Mereka seperasaan. Kedua, ada Roh Kudus yang memberitahukan. Ketiga, ada tanda-tanda perbuatan tidak jujur. Dari cara dia menjawab, di mana kau bang, di mana kau pak, dia akan menjawab misalnya, kalau udah mulai, itu udah mulai, katanya, kau udah mulai. Tapi kalau dia bilang, aku di kantor lagi sedang ini jelas, bila perlu ada video call kelihatan. Saya hanya mau katakan sama saudara, dengar. Inilah Alkitab yang menerangkan. Jauhi yang namanya percabulan. Jauhi. Anak-anakku, anak gadis, pertahankan pacaran suci. Katakan, pertahankan. Ku pertahankan pacaran suci. 1, 2 ya. Ku pertahankan pacaran suci. Kalau pacaranmu suci, kau lebih berpeluang pernikahan suci. Tapi kalau pacaranmu tidak suci, lebih berpeluang pacaranmu penuh masalah. Tapi ada kasih karunia yang mengampuni. Tapi harganya mahal. Kau diampuni dosamu, tapi akibatnya mahal penderitaan. Jaga anak gadis, jaga anak muda. Jadi kalau engkau pacaran jangan gampang-gampang tanganmu dipegang. Kalau udah mulai tanganmu dipegang, pundakmu, kepalamu, bibirmu, tubuhmu, selesai. Jangan. Ingat, tubuhmu adalah rumah Tuhan. Katakan, tubuhku rumah Tuhan. Lebih semangat dong. Katakan, tubuhku bait Tuhan. 1, 2 ya. Tubuhku bait Tuhan. Jaga kekudusan. Tos kiri kanan, jaga kekudusan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.